Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aryani dengan NIM C1B020093, Prodi Manajemen Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur dan jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Yang pertama, pengertian neraca lajur. Neraca lajur merupakan lembar kertas yang berlajur atau berkolom yang fungsinya untuk melakukan kegiatan akuntansi secara manual. Neraca lajur juga merupakan summary dalam proses penyusunan pada laporan keuangan. Neraca lajur dapat digunakan sebagai alat bantu yang bisa mempermudah laporan keuangan manual untuk disusun. Baik, selanjutnya ada manfaat neraca lajur. Yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, neraca lajur perusahaan dagang menjadi alat untuk meringkas data di dalam catatan keuangan berdasarkan berbagai bentuk pengelompokan data. Selanjutnya, memudahkan dalam hal pencarian kesalahan yang mungkin ada ketika membuat jurnal penyesuaian. Bisa dijadikan laporan keuangan sementara, memungkinkan membuat laporan keuangan tanpa perlu membuat jurnal penyesuaian secara formal. Yang terakhir, untuk menggolongkan serta meringkas informasi yang ada pada neraca saldo serta data penyesuaian, sehingga akan menjadi persiapan yang baik sebelum penyusunan laporan keuangan formal. Selanjutnya, komponen neraca lajur terdiri dari nama rekening perkiraan, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, serta laba rugi. Baik, selanjutnya ada jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Yang pertama, persediaan barang dagang atau PDB. Proses pencatatan jurnal penyesuaian pada akun PDB menggunakan dua metode, yaitu metode ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan atau HPP. Yang kedua, ada perlengkapan. Perlengkapan merupakan kelompok harta atau aktiva yang sifatnya lancar. Untuk mengetahui nominal perlengkapan yang sudah terpakai, dapat diketahui dengan cara mengurangkan saldo akun perlengkapan awal dengan saldo akun perlengkapan yang tersisa. Yang ketiga, ada beban dibayar di muka. Biaya-biaya yang belum menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Pendapatan dibayar di muka atau perekod pendapatan ialah pendapatan yang diterima lebih dahulu atas pembayaran transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Kelima, ada beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar atau utang beban adalah beban yang masih harus dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir periode. Contoh beban yang masih harus dibayar dalam perusahaan dagang adalah reimburse biaya akomodasi karyawan atau bonus yang harus dibayarkan kepada karyawan. Yang selanjutnya, pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang masih akan diterima perusahaan akibat dari pelanggan yang belum membayar utangnya. Jadi, bagi perusahaan, hal ini disebut dengan piutang, sehingga nama lain dari akun ini adalah piutang pendapatan. Selanjutnya, penyusutan. Kerugian yang ditanggung oleh perusahaan atas penurunan nilai aktiva tetap. Contohnya kendaraan, gedung, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui penyusutan, maka perusahaan tersebut bisa memperhitungkan perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, piutang tidak tertagih. Transaksi piutang tidak tertagih ini diperlakukan sebagai beban perusahaan karena perusahaan belum mendapatkan hasil dari transaksi. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.